Indonesia membariskan pemain-pemain yang sangat baik. Gendong negara ASEAN, pengamat sepak bola Malaysia ini mengaku takjub dengan perkembangan luar biasa timnas Indonesia. Pasangan bule ini dibuat sangat terkejut dengan atmosfer GBK. Proses naturalisasi hampir rampung, Moro Zylstra tak sabar ke Indonesia dan bela skuad Garuda. Reaksi Sandy Walsh usai kedatangan Eleanor Raiders, pesaing baru di tim nasional Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pasangan bule asal Inggris Molly dan Matt untuk pertama kalinya menyaksikan laga kandang timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Sebanyak 70.000 lebih penonton menyaksikan langsung laga timnas Indonesia kontra Australia tersebut. Molly dan Matt pun merekam momen tersebut dalam vlog yang mereka unggah melalui kanal YouTube-nya. Molly dan Matt pun menggunakan MRT menuju Stadion GBK. Selama perjalanan tersebut, mereka dibuat sangat takjub karena MRT penuh dengan supporter yang berangkat menuju stadion. Selama berjalan dari stasiun ke stadion pun mereka terkejut dengan banyaknya pedagang. Mereka pun membeli sejumlah aksesoris untuk mendukung tim nasional Indonesia. Saat hendak menuju venue, mereka pun bertemu dengan Ultras Garuda yang tengah melakukan chant serta menyalakan flare jelang pertandingan tersebut. Kita melalui perjalanan 20 jam dari Inggris ke Jakarta hanya untuk menyaksikan laga bersejarah ini, karena ini kali pertama mereka bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sangat luar biasa mereka menyalakan flare dan chant di sepak bola manapun, tak hanya di Inggris tapi juga di Indonesia. Mereka terorganisasi dan fans lain pun merasa aman dengan mereka, ujar Matt. Mereka pun akhirnya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia bersama 70.000 lebih penonton lainnya. Mereka ikut menyanyikan chant dan juga mengikuti koreografi di bagian tribun bawah stadion. Saya tidak bisa menjelaskan game ini, tapi saya sangat menyukai pertandingan ini, apalagi Martin Paes, dia jadi pahlawan saya sekarang. Saya tidak menyesal terbang 20 jam dari Inggris ke sini, pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya untuk menonton pertandingan timnas Indonesia, jelas bule tersebut. Pandit senior sekaligus komentator sepak bola nasional Coach Justin memberikan pandangannya soal calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Matt Hilgers. Ya, tim Garuda bakal ketambahan 2 pemain keturunan asal Eropa untuk menambah daya serang dan bertahan dalam melakoni 8 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. 2 pemain keturunan tersebut adalah Matt Hilgers dan Eleanor Raiders. Mereka sedang melakukan proses naturalisasi setelah resmi diumumkan oleh PSSI. 2 nama yang sudah tidak asing dan telah dinanti oleh penggemar timnas Indonesia. Coach Justin dikenal sebagai pandit sekaligus komentator sepak bola ternama di tanah air, membicarakan soal sosok Matt Hilgers. Menurut Coach Justin, Matt Hilgers salah satu pemain muda yang banyak diincar oleh klub-klub besar di Belanda, yaitu PSV Eindhoven, Feyenoord, dan Ajax Amsterdam. Justin sendiri mengaku terkejut atas keputusan Matt Hilgers mau dinaturalisasi untuk berseragam timnas Indonesia. Tetapi menurut pandangan Justin, mungkin Matt Hilgers melihat persaingan di posisi bek tengah timnas Belanda yang sangat ketat. Gua juga kaget dia mau kesini, feeling gua dia akan memilih Belanda karena dia udah nempel sama timnas Belanda. Kalau gua jadi Hilgers juga mikir, kayaknya susah nih masuk Belanda, ujar Coach Justin. Kabar soal naturalisasi striker jangkung Moro Zylstra untuk segera bisa perkuat tim nasional Indonesia akhirnya terungkap. Sang pemain mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah masuk tahap pengurusan dokumen persyaratan. Seperti yang diketahui, Moro Zylstra beberapa waktu lalu sudah mengonfirmasi tertarik membela timnas Indonesia. Moro sendiri cocok dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang sedang mencari striker. Moro sendiri memang belum berfoto atau bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai sinyal kuat proses naturalisasi tengah berlangsung. Namun Moro mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah memasuki tahap lebih lanjut. Ya, saya sedang menjalani proses, itu istilah yang mereka gunakan. Paspor saya sedang diurus, mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai, saya akan terbang ke Indonesia,
ujar Mauro Zylstra. Mauro Zylstra merupakan pemain kelahiran Zaandam, Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek dari pihak ayahnya. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui mempunyai nenek yang merupakan orang Bandung. Mauro Zylstra mengaku tidak sabar untuk segera membela timnas Indonesia karena melihat antusiasme supporter. Mauro mengatakan bermain untuk skuad Garuda merupakan mimpi masa kecilnya. Ya, itu mimpi saya melihat banyak hal positif. Stadion yang diisi 70.000 orang, itu seperti mimpi anak kecil yang akan terwujud, ungkap Mauro Zylstra. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku siap bersaing dengan Asnawi Mangkualam dan Eliano Reyders untuk memperebutkan posisi utama di timnas Indonesia. Sebagai informasi, ketiga pemain tersebut sama-sama berposisi sebagai bek sayap kanan. Ya, Sintayong sendiri kerap memainkan Asnawi dan Sandy Walsh secara bergantian. Sintayong sendiri akan ketambahan pilihan bila Eliano Reyders sudah merampungkan naturalisasinya. Menanggapi hal ini, Sandy Walsh menegaskan siap bersaing dengan sehat. Pemain milik klub KP Mechelen itu bahkan memberikan sambutan baik kepada Eliano. Menurutnya, Eliano akan membuat dirinya dan Asnawi Mangkualam semakin termotivasi memberikan penampilan terbaik guna mengunci posisi utama di timnas Indonesia. Sandy Walsh menilai timnas Indonesia memang membutuhkan kedalaman skuad. Semakin banyak pemain berkualitas di satu posisi, maka akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pemain berusia 29 tahun itu juga mengaku tak khawatir kehilangan tempatnya. Sandy Walsh percaya Asnawi dan Eliano Reyders akan memberikan yang terbaik di lapangan untuk timnas Indonesia. Meski begitu, Sandy Walsh menegaskan tetap akan berusaha keras untuk merebut hati Sintayong. Saya pikir ini tergantung pelatih untuk menentukan, dan saya percaya bahwa saya dan Asnawi punya hubungan yang bagus. Eliano juga akan datang, ini akan memaksa kami untuk saling mendorong, mencapai batas, dan juga mendukung satu sama lain, berkompetisi untuk posisi itu di bek sayap kanan. Bukan berarti bahwa saya jadi starter dalam 2 laga terakhir itu 100% milik saya di laga berikutnya, tapi saya akan melakukan segalanya untuk mempertahankan tempat ini selama mungkin dan membantu tim. Saya percaya dengan tim ini, setiap pemain di tim ini. Kami punya tim hebat, banyak potensial. Tak peduli siapapun yang bermain, semua akan memberikan segalanya bagi timnas ini, ujar Sandy Walsh. Dua pengamat sepak bola asal Malaysia, Faiz Gurun dan Kes Sundaresan, memberikan nilai kepada tim nasional Indonesia. Hal ini disampaikan lantaran performa terbaik yang diberikan timnas Indonesia saat menjalani 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pemberian nilai dari 2 kerabat tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Astro Arena yang berjudul Bola Itu Live. Dalam topik soal performa negara-negara yang berada di Asia Tenggara, 2 pengamat dan komentator sepak bola asal Malaysia itu takjub dengan penampilan timnas Indonesia yang berhasil mendapatkan 2 poin tambahan dari Arab Saudi dan juga Australia. Prestasi Indonesia ini dinilai sebagai langkah maju yang signifikan bagi sepak bola Asia Tenggara. Keberhasilan menahan imbang 2 tim papan atas kelas dunia menunjukkan perkembangan positif dalam kualitas permainan dan mental bertanding skuad Garuda. Faiz dan Kes sepakat bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi jangka panjang PSSI dan Sintayong yang sedang membangun fondasi bagi timnas Indonesia. Mereka juga menekankan pentingnya konsistensi untuk mempertahankan performa ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dengan hasil menggembirakan ini, harapan tinggi kini tertuju pada timnas Indonesia untuk bisa melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Prestasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola mereka di kancah internasional. Kabar menarik datang dari salah satu bek keturunan Indonesia. Ya, dia adalah bek Leeds United Pascal Struijk yang kembali disebut bisa membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia, berasal dari sang kakek dan neneknya. Baru-baru ini, isu soal pemain berusia 25 tahun itu kembali muncul ke permukaan setelah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Mauro Zylstra diwawancarai di podcast YouTube Football Premier. Dalam podcast itu, Mauro Zylstra menceritakan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang nenek yang lahir di Bandung, Jawa Barat.
Di balik membicarakan soal striker berusia 20 tahun itu, sang pembawa acara podcast tersebut tiba-tiba menyebutkan nama Pascal Struijk yang disebut-sebut bisa membela timnas Indonesia. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, ujar pembawa acara tersebut. Tentunya hal ini membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya, apalagi bek Leeds United ini bukan kaleng-kaleng karena memiliki harga pasar selangit yakni 15 juta euro atau sekitar 256 miliar. Patut dinantikan kabar kedepannya, semoga menemui titik terang.